Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Bibit Ikan Gabus Pekanbaru. Teman-teman, dimanapun berada, pada video kali ini saya akan berbagi tips dan pengalaman terkait dengan budidaya ikan gabus di sektor pembenihan atau pembibitan. Adapun hal yang kita sharing adalah berbagi adalah terkait dengan proses kita memijahkan ikan gabus. Ya, jadi apa hal-hal yang mesti kita perhatikan dalam memijahkan ikan gabus ini, dan juga hal-hal yang akan menghalangi atau mengurangi keberhasilan kita dalam membudidayakan ikan gabus di sektor pembenihan. Teman-teman, ini pengalaman ya. Pertama sekali pada kesempatan yang lalu sudah dijelaskan bagaimana cara memijahkan ikan gabus ya. Setelah kita memilih jantan betina, kemudian kita masukkan di dalam kolam. Ini proses pemijahan. Adapun hal-hal yang mesti kita perhatikan ya, agar pemijahan tersebut berjalan dengan baik dan tidak mendapatkan kendala atau masalah yang akan mengurangi tingkat keberhasilan dalam memijahkan ikan. Pertama adalah pastikan ya teman-teman, air kolam kita itu dalam keadaan bersih ya, bersih. Ini pengalaman ini teman-teman ya, saya hampir saja membuang telur ikan saya ini ya. Saya tanpa sadari ternyata sudah ada telur ya. Beberapa hari ini saya perhatikan ikan ini sudah menunjukkan gejala atau menunjukkan ciri-ciri dia akan bertelur. Saya tidak tahu bahwa ternyata sudah ada telurnya. Tadi barusan saya buang nih, airnya sudah buang. Rencananya saya mau kuras untuk mengganti air baru supaya ikannya mudah bertelur. Biasanya teman-teman, kalau ikan gabus ini biasanya kalau ingin bertelur, ketika sudah ada tanda-tandanya bertelur, maka dia akan sangat nyaman ketika air yang di kolam ini air yang baru, air yang bersih ya. Ketika airnya bersih, dia sangat senang dan mudah bertelur. Tapi kalau air dalam keadaan kotor ya atau tidak jernih, maka dia bertelur yang kondisi telurnya tidak banyak, kemudian juga tidak maksimal dia. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Ini ada telurnya tapi tidak seberapa banyak ya, karena memang kondisi airnya sangat tidak bersih. Ini sudah 3 minggu ya tidak saya bersihkan, karena memang saya belum berencana untuk membuat dia bertelur. Karena berapa pasang, sudah 2 pasang ikan saya bertelur, maka saya ingin menyelamatkan dulu telur yang 2 pasang, baru saya telurkan yang pasangan ketiga ini. Tapi kata Allah, alhamdulillah, ternyata hari ini dia ada bertelur ya, bertelur. Tapi hampir nyaris telur ini terbuang karena tidak sadar ternyata sudah ada telur ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan selamat telurnya sampai ketika dia panen bibit. Jadi sekali lagi, yang pertama yang kita perhatikan adalah kebersihan air kolam kita. Terus yang kedua yang kita perhatikan adalah media bertelur. Media bertelur apakah menggunakan tanaman air cenggondok atau menggunakan selada air ya, apu-apu, atau menggunakan media yang lain ya. Maka pastikan media yang kita siapkan ini bisa merata atau mencukupi untuk ikan gabus kita bisa meletakkan telurnya ya. Karena kalau tidak, dia juga akan tidak maksimal hasil telurnya ya. Itu yang kedua. Jadi pastikan medianya media yang cukup untuk dia bisa bertelur. Terus yang ketiga teman-teman ya, ketika ikan kita sudah kita mau pijahkan ya, maka kita harus rutin mengecek teman-teman ya. Harus rutin kita mengeceknya. Jadi mengeceknya minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Harus kita lihat betul-betul cermat. Kalau tidak kita cermat,
kita bisa bisa tidak terpantau gitu ya, tidak terpantau. Akhirnya ikan yang bertelur kita tidak sadar. Akibatnya apa? Ketika ikan bertelur tidak kita sadari, kemudian kolam ini tidak kita tutup ketika hujan, maka air hujan yang akan masuk ke dalam kolam ini akan membuat telurnya menjadi tidak bagus, atau menjadi telur yang hampa, tidak berisi, dan tidak membuahkan larva, tidak menghasilkan larva teman-teman ya. Ya baik, kemudian yang berikutnya terakhir adalah ketika sudah kita teliti pagi dan sore, pastikan kolam kita yang kita mau pijahkan ikannya kita berikan tutup ya, tutup terutama ketika di malam hari. Kalau siang hari usahakan teman-teman terkena sinar matahari, karena proses sinar matahari itu membuat ikan cepat bertelur. Barangkali teman-teman ya, ini dulu sharing kita pada kesempatan kali ini. Silakan bagi yang memiliki pengalaman yang berbeda terkait dengan proses pemijahan ikan gabus atau langkah-langkah yang membuat ikan gabus kita bisa memijah dengan baik, silakan diberi komen di kolom komentar. Atau bagi yang ingin bertanya, sharing, bisa hubungi langsung nomor WA saya atau nomor telepon 085265868659, dan juga ikuti channel kita karena kita akan sering berbagi tentang ikan gabus, baik pembibitan, pembesaran, dan hal-hal yang terkait dengan ikan gabus. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.